Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zulfatul Lailia SPD. Saya tinggal di Jalan S. Sukawati nomor 119 Raha. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sel sebagai unit terkecil kehidupan dan bioproses pada sel. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah: yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang sel. Yang kedua, siswa mampu menentukan komponen kimiawi penyusun sel. Dan yang ketiga, siswa mampu membedakan antara sel eukariotik dan sel prokariotik. Setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Ada makhluk hidup yang dibangun oleh satu sel atau yang disebut dengan uniseluler, misalnya pada bakteri. Ada juga makhluk hidup yang dibangun oleh banyak sel atau yang disebut dengan multiseluler, misalnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi, apa sebenarnya itu sel? Sel adalah unit struktur fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai komponen kimiawi penyusun sel serta perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama yaitu sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki selaput inti, maka materi genetik sel prokariotik tidak dibungkus oleh selaput. Kebanyakan sel prokariotik adalah uniseluler, walaupun ada pula beberapa yang multiseluler. Sedangkan sel eukariotik yaitu sel yang memiliki selaput inti, maka materi genetiknya tidak tersebar melainkan dibungkus selaput. Jenis-jenis sel eukariotik meliputi sel protista, sel hewan, sel tumbuhan, dan sel fungi atau jamur. Yang berikut adalah perbedaan antara organel sel eukariotik dan organel sel prokariotik. Bisa kalian lihat pada tabel ini. Yang pertama pada eukariotik yaitu memiliki membran plasma dan dinding sel. Yang berikut, eukariotik juga memiliki sitoplasma, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, mitokondria, kloroplas, peroksisom, sitoskeleton, inti, vakula, dan sentrosom. Sedangkan organel sel pada prokariotik terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mesosom, ribosom, bahan genetik yang berupa DNA, dan bahan genetik yang berupa RNA. Jadi di sini bisa kalian lihat perbedaan organel selnya antara eukariotik dengan prokariotik, yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang berada di luar membran inti. Komponen utama penyusun sitoplasma yaitu sitosol, substansi genetik, sitoskeleton, dan organel-organel sel. Yang berikutnya lagi yaitu ribosom. Ribosom merupakan struktur unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom atau disingkat dengan RNAR. Ribosom terdiri atas dua subunit yaitu subunit kecil dan subunit besar. Ribosom ini berperan sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang berikutnya yaitu kompleks Golgi. Ini mempunyai hubungan yang erat dengan retikulum endoplasma dalam sintesis protein, di mana kompleks Golgi ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, tempat sintesis polisakarida seperti selulosa dan hemiselulosa. Kemudian membentuk membran plasma, membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan sel,
dan membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Yang berikutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan kantong membran yang berisi enzim-enzim hidrolitik atau lisozim seperti enzim protease, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencerna yang lain. Beberapa fungsi lisosom yaitu melakukan pencernaan intrasel, autofag, eksositosis, dan autolisis. Yang berikutnya yaitu mitokondria. Mitokondria ini memiliki dua jenis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dan sitoplasma. Sedangkan membran dalam membentuk tonjolan-tonjolan yang disebut krista. Tonjolan-tonjolan tersebut berfungsi untuk memperluas permukaan agar penyerapan oksigen lebih efektif. Dan mitokondria itu juga sering disebut sebagai the powerhouse of cell. Untuk perbedaan yang lain dari sel prokaryotik dan eukaryotik kalian bisa lihat pada tabel berikut. Coba kalian lihat semua di sini. Ini merupakan contoh dari gambar sel prokaryotik dan contoh gambar dari sel eukaryotik. Kalau contoh gambar dari sel prokaryotik contohnya yaitu pada sel bakteri, sedangkan contoh dari sel eukaryotik yaitu pada sel tumbuhan. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.